Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kawan-kawan yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pada hari ini kita masih bisa diberikan oleh Allah SWT keimanan dan keislaman sehingga kita masih bisa menjalankan rutinitas ibadah kita, meningkatkan kualitas takwa kita karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, melanjutkan materi kemarin ya tentang kaidah al-adatul muhkamah, bahwa adat itu bisa dijadikan sebagai kondisi hukum atau konteks hukum ya. Seperti yang kita bahas minggu kemarin, masalah misalnya ubudiyah dulu ya. Ini yang kita bahas kemarin, bahwa membaca zikir pagi dan petang secara adat dan kebiasaan masyarakat, bahwa kapan pagi itu, maka dikatakan para ulama bahwa pagi itu adalah sejak setelah subuh sampai sebelum zuhur, petang itu adalah setelah asar sampai dengan malam ya. Meskipun ada juga berasumsi bahwa pagi itu adalah sebelum waktu duha habis, atau yang namanya petang itu, sore itu adalah dari asar sampai menjelang maghrib ya. Nah, tapi kita katakan bahwa di sini kebiasaan atau zikir yang dibaca itu boleh rentang pagi sampai dengan sebelum zuhur, asar itu menjelang sampai dengan malam ya. Nah, begitu juga dengan contoh bidang muamalah, yaitu tentang kaidah bunga bank. Dalam pembahasan terkait bunga bank ini terjadi khilaf ya, memang ada khilafiyah dengan konteks ijtihad di bawah ahallallahu bai'u haram riba. Jika konteksnya adalah riba, maka bunga bank itu adalah haram ya. Tapi jika kita katakan itu kebiasaan administrasi, maka kita katakan itu administrasi. Tapi tidak berlaku jika uang yang ditabung menambah daripada apa yang kita dapatkan dari tabungan tersebut bertambah. Nah, itu juga ya. Atau pemberian uang kepada orang yang ingin menyuap pemilihan ya, misalnya kepala daerah atau DPRD. Jika pada masa pemilihan itu dia meminta orang untuk mencoblos dia, maka itu kategorinya adalah suap, meskipun dia mengatakan ini adalah pemberian biasa saja, atau ini adalah hadiah, atau ini adalah sedekah, atau ini adalah infak. Tapi jika bertujuan, maka konteksnya juga ngarannya adalah suap ya. Begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Nah, berbeda jika uang tersebut diberikan di luar waktunya ya, di luar dari waktu yang telah disepakati. Misalnya belum ada pencoblosan, dia tiap bulan ngasih uang, tiap bulan dia ngasih sedekah, tiap bulan dia ngasih infak ke masjid dan sebagainya, dan memberi makan masyarakat, dan sudah kebiasaan, maka itu tidak dikatakan sebagai bagian daripada suap ya. Yang pertama kemarin, isti'malun nasi hujjatun yajibu al-amalu biha, apa yang biasa diperbuat oleh orang banyak adalah hujah yang wajib diamalkan. Seperti yang kita bahas kemarin, bahwa jika ada orang yang ingin minta tolong menjahitkan baju, bukan minta tolong hasilnya, tapi harus dibayar ya. Nah, itu udah menjadi kebiasaan ya. Tentu yang pada akhirnya semua sisa daripada kain tersebut, baik itu benang, jarum, peralatan, semuanya disiapkan oleh tukang jahit ya. Atau membeli perabot rumah tangga yang dibeli sebagai bla 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 bla. Nah, kesepakatannya adalah jika yang membeli itu mungkin daerahnya masih lokasi tempat, maka secara adat atau kebiasaan yang digunakan oleh masyarakat, yang mengantarnya adalah si penjual sampai ke rumah pembeli. Yang kedua, inama tu'tabaru 'adatu idza taradat aw ghalabat. Adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum itu, yang adatul muhkamah tadi, pertimbangan hukum itu adalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum. Nah, kita bahas kemarin ya, ketika pertemuan, bahwa kalau yang sifatnya tidak berlaku umum atau tidak berlaku terus-menerus itu tidak bisa dipakai ya. Kesukuan berbeda, suku Banjar, Jawa, Madura itu berbeda. Itu bisa dikatakan bahwa ini adalah adat kami ya, tidak bisa. Karena tidak semua menggunakan adat tersebut atau tidak berlaku umum ya. Contoh bahwa yang menjadi kebiasaan itu menjadi sebuah kondisi hukum adalah seseorang yang berlangganan surat kabar atau koran sudah menjadi kebiasaan kalau surat kabar atau koran diantar ke rumah pelanggan. Untuk itu, apabila berlaku akad langganan meskipun tidak menyebutkan pengiriman, secara otomatis surat kabar tersebut akan diantarkan. Jika tidak diantar, maka pelanggan berhak komplain atau mengadu. Ini yang kita bahas, bahwa pada faktanya jika sudah berlangganan tiap hari dia dapat koran ya, dan dia tiap bulan wajib membayarkan berapa yang harus dia bayar dari kesepakatan dengan
pemilik atau distribusi dari koran ya. Seorang petani menyewa mesin memanjak sawah berkaitan dengan bahan bakar. Soal ini jadi siapa? Sama kayak kita nyewa mobil. Nah, ini contoh-contoh juga nanti. Beberapa contoh di luar daripada buku ini atau materi ini yang kawan-kawan harus siapkan nanti. Ya, kawan-kawan harus siapkan jika nanti adalah tugas karya ilmiah ya, atau tugas memaknai kaidah fikih. Kaidahnya ditulis, terjemahannya ditulis, penjelasannya berdasarkan Anda bukan lagi berdasarkan dari buku ini. Bikin penjelasan sendiri yang dimaknai bukan diplagiat ya. Contoh-contohnya juga harus dibikin ya, baik itu ke masyarakatan Banjar ya wajibnya harusnya yang keadaan sekitar kita dulu atau di masyarakat Banjar dulu. Baru nanti contoh-contoh yang lainnya ya. Nah, ini yang menjadikan kawan-kawan akan menjadi sebuah ya selain teori prakteknya juga tahu bagaimana mempraktekkan daripada kaidah ini ya. Nah, kalau ini punya buku ini kan kaidah ini menjelaskan bla 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 bla. Nah, sekarang penjelasan Anda apa? Apa yang Anda dapat dari penjelasan ini? Nah, itu Anda bikin sendiri nanti ya. Tapi nanti kita bagi per satu orang satu kaidah atau bagaimana nanti atau satu orang dua kaidah atau bagaimana nanti. Sekiranya semuanya mendapatkan satu keahlian di bidang kaidah fikih ya. Nah, itu nanti bisa berkembang kemampuannya. Adapun contohnya, kalau di sini contoh yang seperti ini, Anda harus cari contoh yang lain ya. Nah, ada 3 kasus, berarti 3 bukti yang Anda cari minimal ya. Kalau cuma satu aja bang Pak, Anda bisa. Anda harus cari terus sampai dapat 3 contoh kasus ya. Nah, jika sudah menjadi kebiasaan, apakah kebiasaan tersebut menjadi sebuah syarat untuk menjadikan sebuah hukum? Jawabannya ada beberapa keadaan ya. Nah, jawabannya adalah oleh karena itu adat memiliki kuota yang mengikat dalam bertindak sebagaimana suatu syariah. Contoh, menggunakan barang orang lain tanpa akad ini sudah menjadi kebiasaan dan itulah mudah menyeluruh ya. Bahwa konteksnya adalah antarodin atau konteksnya adalah saling ridho. Sehingga jika ada terjadi konteks orang yang menjual dan membeli barang tanpa adanya akad dalam pembelian tersebut, maka kebiasaan itu digunakan terjadi apa yang dipakai di sana. Ya. Atau uh, apa ya? Uh, Contoh lainnya di mana-mana tahu jika kita mengangkatkan barang, koper dan sebagainya sampai ke dalam bandara atau ke kapal laut atau bis itu tentu ada upah ya. Meskipun tidak kita sepakati berapa akad di awal, tapi yang jelas pasti ada upahnya. Makanya kebiasaan itu tetap dipakai di mana saja bilanya ada yang seperti itu upah mengangkatakan, maka tentu pasti akan ada bayarannya. Nah, bayaran di sini berbeda. Makanya di awal biasanya harus ada kesepakatan bersama dulu, baru minta angkatkan koper atau tas dan sebagainya ya. Kebiasaan membayar hutang dengan adanya tambahan, memang kita bahas juga ya, bahwa jika syaratnya itu menjadikan sebuah kebiasaan itu menjadi riba atau bunga, tentu tidak bisa dipakai. Tapi kalau orang sudah paham bahwa dalam konteks fikihnya atau mengatur jual beli apa utang piutang itu sebagai ucapan terima kasih tanpa ada perjanjian di awal, maka boleh saja membayar hutang berlebih. Yang lebih itu adalah sebagai ucapan terima kasih, tapi tidak ada perjanjian di awal. Nah, itu. Nah, ini masuk ke bagian yang keempat, kaidah yang akan kita lanjutkan hari ini adalah al-ibratu lil ghalibi asy-syai'i la bin nadiri. Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia, bukan dengan jarang terjadinya. Jadi al-ibratu lil ghalibi asy-syai'i la bin nadiri. La bin nadiri. Ya. Kaidah cabang ini menjelaskan bahwa kebiasaan atau adat yang diakui merupakan kebiasaan yang terjadi secara luas dan menyeluruh. Dari sini dapat kita ketahui bahwa syarat terbentuknya adat adalah terjadi secara terus-menerus dan dilakukan secara luas. Jadi ya ini tadi kita bahas kemarin sama bahwa namanya adat itu adalah yang umum, yang dikenal dan terus-menerus, bukan yang jarang terjadi, bukan yang jarang terjadi. Misal saksi seorang tidak dapat diterima selesainya dengan hakim jika ada permusuhan ya. Ini A dijadikan saksi, nah, tapi si A ini memang sudah benci dengan si yang di terdakwa, maka itu sudah bisa dijadikan saksi. Apa akan muncul nanti uh, ketidakadilan dalam persaksiannya ya. Hak asuh anak, ukuran yang terima kesepakatan bahwa hak asuh anak sampai usia 7 tahun menakan anak adalah bayi. Tapi ketika dia sudah mulai dewasa, dia boleh memilih orang tuanya ya. Jadi nanti juga ada pembahasan tentang hak asuh anak ya.
Kebiasaan jika hak asuh anak itu adalah mulai dari mungkin 1 sampai 7 tahun, manakala bayi dan anak-anak. Sebagaimana kebiasaan berlaku untuk perempuan ketika berusia 9 tahun dan usia tersebut mempunyai syahwat dan adanya had pembeda antara yang sifatnya baik dan benar atau memayis ya. Jadi ini secara umum bahwa kaidahnya itu adalah yang terjadi yang dikenal oleh manusia. Bukan dengan jarang yang terjadi. Ya, kalau jarang ya ada bisa juga ya. Yang kelima, al-ma'ruf wa 'urfan kal masyruti syaratan. Sesuatu yang telah dikenal dengan uruf yang terus menerus, uruf yang kita bahas ini adalah uruf itu adalah lanjutan daripada al-adat ya. Kebiasaan yang terus menerus menjadi uruf ya. Seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat. Maksudnya adalah adat kebiasaan yang bermuamalah mempunyai adat ya ikat seperti suatu syarat yang dibuat ya. Meskipun tidak disebutkan ya. Contoh, orang yang menyewa truk untuk mengangkut barang, maka kewajiban untuk mengangkut barang apa saja yang ia kehendaki. Nah, ini kan al-ma'rufu syartan. Jadi secara umum dia nyewa mobil, ya. Apapun yang dia mau gunakan silahkan terserah dia. Meskipun jersey pemilik mobil, aku kadang mengizinkan ikam merental mobil ini untuk apa ya misalnya membawa buah. Nah, ternyata dia rentalkan dia bawa yang lainnya. Ya, maka seperti disyaratkan di awal, jika disepakati itu adalah mobil truk, ya yang diisi bukan yang diminta, apa saja boleh. Ya, kenapa? Karena dia berdasarkan dia sewa truknya, bukan sewa baknya saja. Ya, asalkan barang yang diangkut itu sesuai dengan kapasitas truk tersebut. Ya, seseorang yang meminta teknisi listrik untuk memasang listrik, nah sudah semuanya tuh. Ya. Nah, maka ketika dia memberi upah secara teknis dan tugasnya disediakan upahnya sampai 5.000. Nah, itu saja teknis tersukum orang tersebut ditunjuk yang memiliki kesal. Nah, kenapa? Seandainya upah standar, nah ini upah standar yang digunakan, bahwa upah standar yang digunakan dalam penambahan biaya listrik tersebut adalah 75.000, maka sebenarnya harus memberikan upah standar yang ada ya. Nah, upah standar ini memang tidak ada kesepakatan, tapi jika tidak dipakai di awal, maka kal masyruti syaratan sesuai dengan gawiannya aja kita. Gawiannya apa benar ya, wajarlah kalau kita diberi 100.000. Wajar aja kalau memberinya upah sekian. Kenapa? Karena apa benar ya. Tapi bagusnya nanti akad di awal dulu berapa upah yang layak untuk diberikan ya. Al-ma'ruf baina tujari kal masyruti bainahum. Sesuatu yang telah dikenal antara pedagang berlakulah syarat di antara mereka ya. Jadi kayak ini mengharuskan adat atau uruf yang ada di terbiasa di antara pedagang saja dimasukkan di sini karena kan masih ada kaitan dengan kaidah muamalah ya. Namun aplikasi kali ini tidak hanya berlaku untuk transaksi antar sama pedagang saja. Contoh, seorang wakil disuruh menjualkan barang dagangan secara tunai atau cash atau kredit dalam jangka waktu yang telah diketahui ya, oleh umum. Maka wakil tersebut tidak boleh menjual barang dagangan tersebut secara kredit melalui waktu yang telah diketahui oleh para kalangan pedagang. Karena sepakat bahwa para pedagang menyepakati jika kredit batasnya sekian waktu ya, maka tidak boleh dia menjual di batas yang telah disepakati oleh para pedagang lainnya ya. Sama kayak menjual, misalnya menjual limau ya, sepakat semua rata-rata jualan sekian sekian. Jangan ada yang menaikkan harga atau menurunkan harga supaya jangan merusak harga pasaran ya. Nah, sama juga bertransaksi di Malang, tentu berbeda harga di pasaran. Nah, ketika dia membeli langsung, makanya harganya murah ini juga karena merupakan syaratnya. Jadinya, aku kadang menjual di pasaran, tapi aku menjualnya di kebunnya langsung. Nah, ini berbeda harganya. Boleh lah, boleh. Kenapa? Karena dia tidak menjual secara kesepakatan yang ada di pasar tersebut. Ya. Jadi, karena kaidahnya al-ma'ruf baina tujar, kal masyhur bainahum. Jadi, yang diketahui atau yang disepakati oleh para pedagang itu seperti syarat bagi mereka ya. Syaratnya seperti ini, maka gunakanlah yang kami sepakati oleh para pedagang yang ada di sini gitu ya. Ini konteksnya juga sama, menjual membeli barang di pasar tertentu. Yang selanjutnya adalah kaidah bima tasbutu bihil adat, sesuatu yang kuat ditetapkan oleh adat. Bima tasbutu, sesuatu yang dikuatkan oleh sesuatu adat itu menjadi sebuah hukum. Ya, contoh berkaitan dengan ketetapan haid, maka ketetapan haid sebanyak 2 kali, sedangkan uang haid cukup 1 kali ya. Nah, ini masalah ketetapan haid ya. Jadi ada yang mengatakan 13, 14, 15, maksimal 15 hari ya. Memberikan percobaan kepada anak yang belum balik dalam kegiatan bermuamalah, berpenjelakan barang kepada orang lain,
Manakala orang tua dalam tersebut sedang beragama percobaan tersebut seorang lagi sedang sebanyak 2 kali sehingga menjadi kebiasaan kecerdikannya dikalahkan kebiasaan tersebut. Jadi gini, bahwa yang sesuatu yang disepakati ya atau terjadi di masyarakat bisa kita ketahui dari kebiasaan dia. Pertama misalnya kepada anak yang belum balik ya di umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu dia kita coba latihan bermuamalah dan didampingnya ada orang tuanya. Setelah 2 kali, 3 kali dia bisa bermuamalah, maka dia serahkanlah. Nah ini ngarannya menjadi kebiasaan dia, kecerdasan dia diajari ya kita diajari. Maka boleh dia melakukan transaksi jual beli jika sudah pernah didampingi oleh orang tuanya atau kebiasaan tersebut minimal 2 kali percobaan dulu. Mampu kada dia membedakan antara menjual berapa, kembaliannya berapa dan seterusnya ya. Begitu juga dengan khunsa, dia harus dibuktikan berkali-kali ya. Setelah dia benar, apakah dia mens atau tidak, maka konteksnya adalah dilihat dulu ya. Nah, bisa apa kategorinya, aku ini laki-laki tidak, tapi dia dilihat dulu secara 2 atau 3 kali, apa ya, bisa dikatakan, eh, ya, apakah dia laki-lakiannya atau kualitasnya itu dibuktikan dulu berulang kali, baru menjadi sebuah hukum ya. Nah, ini namanya fima tasbutu bihil adat. Fima tasbutu bihil adat. Yang lanjutnya adalah at-ta'yinu bil urfi kat-ta'yini bin nassi. Ya. Juga sama Anda harus meresum, mencatat lagi, mengulang lagi, ditulis dulu, jangan ya mungkin bolehlah Anda share screen tapi ya tetap harus Anda tuliskan karena akan kita bahas lagi nanti di kelas ya. Jadi inilah syaratnya supaya jangan sampai ketika nanti bingung lagi apa masalahnya yuk, apa materinya yuk. Nah, karena kita kadang mutalaah atau kadang mempelajari lebih awal ya. Iya, memang sulit pahamannya. Nanti ketika ketemu baru kita diskusikan bagian mana yang sulit tersebut ya. At-ta'yinu bil 'urfi kat-ta'yin bin nassi. Ketentuan berdasarkan 'urf itu seperti ketentuan berdasarkan nas. Jadi kalau sudah disepakati berdasarkan ta'yin nas, maka dalilnya menjadi syariah ya. Menjadi sebuah syariat. Contoh sewa menyewa rumah. Dalam masalah ini biaya tagih listrik sudah menjadi kebiasaan si penyewa yang menanggungnya bukan pemilik rumah. Nah, ketetapan ini disepakati ya sehingga tidak ada alasan menolak karena di suatu definisi yang menyewa rumah. Biasanya kalau kita sewa rumah, semua yang ada dalam rumah itu adalah kepemilikan di si penyewa. Baik itu masalah air, masalah listrik, atau sebagainya. Nah, tapi ada juga beberapa tempat yang disepakati di awal, yang aku sewa rumahnya aja, aku kadang menyewakan listriknya. Nah, maka sewa listriknya dikembalikan kepada pemilik rumah. Ini juga menjadikan tradisi adat bahwa yang menjadikan secara uruf tadi sudah menjadi kebiasaan orang banyak, ya maka dia dijadikan sebagai penentuan hukum ya. Penentuan hukumnya apa? Jika engkau menyewa rumah ya tentu tanahnya juga termasuk gitu ya. Saya mau jualan di depan rumah saya mau jualan di depan halaman ya termasuk. Kenapa? Karena sewa rumah tadi termasuk juga dengan include tanahnya ya. Sama nih juga tadi seperti mirip yang di atas tadi ya. Kebiasaan menggunakan barang sewa ya. Orang nyewa mobil, maka kalau ke suatu tahun boleh ikut menaikinya. Nah, bedanya di sini, kalau di atas tadi boleh digunakan, maka bensinnya penanggung jawabnya adalah si pemilik apa yang merental. Tapi kalau kaidah ini sudah jadi kebiasaan jika aku nyewa mobil rentalan, maka isinya boleh dipakai oleh adingku, kakakku, dan sebagainya. Itu ngarannya apa? Kebiasaan itu sudah menjadi hak penuh bagi penyewa dalam penggunaannya. Kalau di atas tadi kan dalam tanggung jawab dia mengisi bensin, menjaganya jika rusak tanggung jawabnya dan sebagainya. Tapi kalau ini kaidah ini sudah jadi kebiasaan jika aku yang nyewa maka boleh diisi oleh keluarga aku yang lain ya. Tapi tidak boleh sewa pindah. Ya, ini kaidahnya lagi nanti. Aku nyewa tiba-tiba aku sewakan lagi karena itu kada boleh. Itu sudah perjanjian atau kesepakatan dari yang rental tadi ya. Kaidah selanjutnya adalah mumtani'u 'adatan kal mumtani'u haqiqatan. Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang berlaku eh, berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan. Jadi kalau secara kebiasaannya tidak menyebutkan maka tidak bisa dipakai gitu ya. Contohnya adalah mahar dan hubungan seksual dalam hubungan ini apabila seorang istri melakukan badan hanya mengatakan bahwa ia belum menerima mahar maka tidak dapat dibenarkan ya. Jadi syaratnya secara adat jika orang melaksanakan pernikahan itu ada namanya rukun nikah ya. Nah, ada ijab kabul, ada laki-laki dan perempuannya, kemudian ada juga nanti mengucapkan maharnya ya.
Nah, jika sudah berikan mahar, maka halallah dalam pernikahan tersebut ya. Maka jika tidak disebutkan maharnya, maka namanya terhutang ya, terhutang ya. Nah, maka dia, tapi jika tidak diserahkan, maka tidak boleh lagi atau tidak benar dia untuk melaksanakan pernikahan, tidak ada maharnya ya. Karena kaidahnya sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan gitu ya. Artinya kenyataannya jika mahar tidak dipenuhi maka tidak ada yang namanya pernikahan ya. Yang kedua, orang yang mengaku bahwa barang yang dimiliki oleh orang lain itu miliknya, ini tidak bisa juga. Itu kita kujinya, mobil itu kita buktinya apa? Nah, tidak ada buktinya, tidak bisa ya. Karena secara umum ditolak adatnya. Maka tentu secara syariat juga tidak bisa dipakai adat tersebut. Kenapa? Karena bertentangan dengan fakta ya. Atau semua orang tahu dia orang miskin, tiba-tiba dia ngaku dengan hakim dia itu kaya, maka pengakuannya itu ditolak secara adat. Kenapa? Karena secara adat orang-orang tahu bahwa dia memang eh, bertentangan dengan adat-adat yang terjadi di masyarakat, sudah menjadi kebiasaan dia. Nah, ini kaidahnya adalah al-mumtani' yang tertolak secara adat, maka juga tertolak secara hakikatnya. Ya. Kenyataannya juga tertolak, meskipun dia mengaku-ngaku itu milikku, tapi secara adat ya, bukan milik dia, kata orang-orang. Ya, atau secara masyarakat melihat bukan miliknya dia. Maka jika dia mengaku saja, itu pengakuan saja. Tapi kalau orang mengatakan tidak bisa, maka tidak bisa juga dipakai kesaksiannya secara nyata. Ya. Al-haqiqatu tutraku bidalalatil adati. Hakiki itu ditinggalkan karena ada petunjuk menurut adat ya. Jadi kawan-kawan jika memang ini masih belum maksimal, Anda boleh baca dulu pelan-pelan. Karena kita tidak membaca ini, Anda boleh baca sendiri. Nanti di stop, dilanjutkan, stop, lanjutkan, biar memudahkan ya. Bahwa arti hakiki ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat ya. Nah, ini memang sedikit berbeda pendapat. Jika ada pertentangan antara hakikat dan majas. Ya, majas itu apa ya, kiasan kinayahnya ya, tidak sebenarnya. Maka hendaknya yang hakikatlah yang diunggulkan. Yang bujurannya apa gitu. Jangan berdasarkan uh, majasnya, tidak bisa ya. Nah, misal penjual tidak boleh membatalkan jual beli meskipun harganya naik atau menjual barang yang sudah dibeli orang lain. Nah, kayak ini biasa terjadi ketika kita menjual barang, harganya sudah disepakati, harga 5 juta aja. Ternyata kira-kira esok naik nih. Nah, ada jadi dia, ada boleh ya. Nah, maka sudah terlaksana sepenuhnya. Dalam kasus ini ada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jika sudah sebagian harga tersebut sudah dibayar oleh pembeli, maka ya udah sepakati. Tapi kan sudah aku DP aja semalam, jadi tukar mobil ini. Karena apa aja, harganya naik pak, ada boleh ini. Ya, ada boleh. Kenapa? Karena hakikatnya adalah harga yang disepakati di awal kemarin berapa. Ya, misalnya DP-nya 5 juta, udah harus dilunasi sampai harga yang disepakati. Tidak boleh naik dari harga 100 juta menjadi 150 juta. Karena dianggap dolar naik, ya. Nah, ada bisa, itu tidak boleh ya. Karena hakikatnya dipakai bukan majasnya. Ini dari kaidahnya. Yang dipakai adalah majasnya apa adatnya ya. Jadi kalau tentangan hakikat dan adat maka hakikat tidak dapat halangan maka hakikatlah diamalkan ya. Yang sebenarnya apa yang terjadi gitu. Tidak bisa adatnya dipakai. Tapi kan Pak rugi ulun. Nah, kau kenapa? Karena menjual di harga yang sudah disepakati pertama gitu ya. Yang kedua, saya ingin mewakafkan tanahnya. Saya wakafkan tanah ini untuk pesantren. Perkataan pesantren ini tidak diusulkan oleh wakif. Pesantren apa yang ia akan lagi saat diwakaf sedangkan fungsi secara umum dari pesantren adalah sebagai tempat ibadah. Nah, jadi wakifnya aku wakafkan tanah ini untuk pesantren. Pesantren aja bebas, mau apa terserah dia. Tidak boleh jika sebagai bahan bisnis ya. Jika pesantren ya namanya tempat ibadah terserah mau sekolahan, mau ada masjidnya atau sebagainya. Yang penting adalah pesantren ya. Karena secara umum yang namanya pesantren itu ada tempat ibadahnya. Ibadah, belajar, dan sebagainya. Lanjutnya kaidah al-idnu al-urfi kal idnil lawzi. Izin secara adat sama dengan izin secara ucapan ya. Nah, nanti ini tidak penjelasannya mungkin nanti yang kebetulan karena kaidah ini terpaksa menjelaskan maksudnya apa gitu ya. Diperbolehkan seorang tamu memakan makanan yang telah dihidangkan oleh tuan rumah. Datang Anda ke rumah kawan. Di meja tamu itu ada wadai ya. Jadi kawan silakan makan wadah ini. Maka semua wadah yang ada di meja itu boleh Anda makan. Apa saja silakan karena pas sudah diberikan izin oleh tuan rumahnya. Maka meskipun secara umum tidak memberikan semuanya boleh makan, tapi dia mengatakan silakan anu
anu wadahnya nih jar. Nah, wadahnya nih jar. Wadahnya nih ya semua wadah di situ. Kebetulan ada nasi bungkus ya, mah bolehlah dimakan kenapa? Karena dia siapkan di meja tamu. Nah, itu karena al-idul urfi, tapi jangan dipermainkan nanti ya. Tiba-tiba orang kada mantan nasi bungkus, wah enak nih jangan nasi bungkus di dapur nih, jangan ada boleh. Karena yang di dapur tidak dihidangkan di meja makan. Atau Anda ambil langsung ke dapur, wah jangan banar ya jangan nasi kuning nih, apa ada boleh. Kenapa? Karena yang menjadi urfinya adalah nasi atau hidangan atau wadah yang di meja tamu saja. Ya, jangan bebat, jangan berwani-wani kita makan yang lain yang bukan dihidangkan oleh tuan rumah yang ada di meja tamu saja ya. Nah, seseorang yang mengetahui teman dekatnya selalu itu jika ini ada juga nih yang orang baik selalu baik sangka nih ya. Kawanku tujar kayaknya karena babang ya, kalian sudah tahu aja bahwa ini adalah milik bersama. Maka bisa dipakai kayak ini ya, meskipun tanpa izin, tapi ya tidak semuanya bisa berlaku ya. Tidak semuanya berlaku. Jadi bagusnya minta izin tetap. Tapi kalau memang kawan ini paham bahwa ini sudah jadi kebiasaan, misalnya sepeda. Sepeda ini boleh pakai kapan saja dan siapa aja boleh pakai. Nah itu udah jadi kebiasaan. Tidak perlu ucap, punya sepeda lah. Kalau perlu lagi kenapa? Karena semua tahu bahwa sepeda itu adalah inya tuh bila inya datang boleh jadi pakai sepedanya. Silakan. Atau makanan tuh bila nyama andak di ruang tamu atau di meja tamu atau di ruang santai pasti boleh makan. Karena perlu pada lagi dah. Karena pakai biasanya kayak itu dah, bedanya datang bawa wadai, andaknya di meja TV, ada silakan sikat berita. Nah itu makanya dia ridho aja dengan memparkir barang yang milikinya ya. Al idnul arfi tapi tidak semuanya ya. Ini tidak boleh dipakai kayak ini secara ini aja ada wadai di meja aku nih bisa dikatakan ini kita aku belum tentu. Bisa jadi orang cuma nitip tempat atau mengandak saja, bukan berarti milik Anda gitu ya. Ini harus jelas ya. Kawan seperti apa yang real itu? Itu mungkin kawan dekat Anda yang benar-benar paham dengan kondisi Anda. Tidak bisa kawan dadakan. Ya. Tiba-tiba ada kawan mandak sepeda motor di muka rumah, kuncinya di di meja pian, BPKB-nya di meja pian, STNK-nya di meja pian. Apakah dikategorikan ini boleh dijual? Tidak boleh kan? Tapi kan nyari doi, belum tentu. Nah, ini harus diperjelas dulu. Seperti apa sih yang kedekatan yang sudah jadi kebiasaan Anda? Ya, ya mungkin standar kebiasaan itu ada yang digunakan tadi seperti kayak sebelumnya, yang dipakai berkali-kali atau yang sudah menjadi kebiasaan umum, yang sudah menjadi sebuah apa ya kegiatan ya. Rangkuman eh, boleh seperti ini, Anda ringkasannya boleh seperti ini, ringkas banget ya, ringkasan resumen. Makanya di buku ini ada resumannya gitu ya. Sama seperti Anda, resumen Anda seperti apa ya. Nah, supaya apa? Supaya selain dari paham juga berikit ingatannya gitu, karena dituliskan. Makanya hibak buku Anda. Kalau buku itu cuma sekedar 2 lembar, habis itu lain-lain belajar namanya. Itu hanya sekedar mencatat saja. Tapi kalau belajar itu, kalau satu mata kuliah itu satu buku itu harus hibak isinya. Ya. Nah itu namanya bahwa al-ilmu qasaidi. Bahwa ilmu itu seperti binatang buruan. Wal kitabatu qayyiduhu. Dan menulisnya itu mencatat ilmu tersebut, meresum ilmu tersebut seperti mengikat binatang tersebut. Jika kita ikat binatang tersebut, lama-kelamaan dia akan patuh. Sama dengan kita ketika kita sudah resum materi tersebut, lama-kelamaan dia akan berikit. Sampai kapanpun Anda akan ingat bahwa situ pernah ada kambing yang pernah kuikat bahari. Suatu ketika mungkin masih ingat beberapa masa setelah beberapa tahun masih ingat. Ya, kenapa? Karena pernah mencatat. Nah, mencatat itu karena kaidu ilmu itu harus diikat. Nggak bisa mendengar dah. Nah, sama kayak kita khutbah Jumat kan kada boleh mencatat ya karena menjadi perbuatan yang sia-sia. Maka yang terjadi apa? Setelah khutbah Jumat mungkin beberapa hari aja ingat ya. Habis itu lupa lagi. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa bertahan lama jika IQ memang tidak terlalu kuat. Nah, sehingga dulu ada kegiatan jika setelah khutbah Jumat dicatat ya, saya catat materinya apa sih hari ini, catat minggu depan ingat lagi. Akhirnya lama kelamaan kumpulan khutbah Jumat. Kenapa? Karena tiap bulan tiap minggu dicatat gitu. Setahun ya. Kumpulan khutbah Jumat di sini apa isinya, khutbah Jumat di sini apa isinya. Sama kayak Anda nih. Ya, misalnya Anda Jumat ini di Masjid UIN, apa isinya? Nah, minggu depan masjid ini apa isinya? Ringkasannya aja. Nah, lama kelamaan jadi buku. Kumpulan khutbah Jumat di kota Banjarmasin. Wah, nah itu tuh. Maka
Bukan berarti setiap kebiasaan dapat diterima begitu saja. Ini catatan kemarin yang Anda bertanya ya. Tidak semua yang menjadi kebiasaan itu dapat diterima begitu saja. Karena suatu adat bisa diterima jika tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini catatannya tidak bertentangan dengan syariat. Adat kami aja di sini berbagi bunga bank biasa aja, udah bisa. Kenapa bertentangan dengan konteks ribanya? Apa catatannya? Tidak menyebabkan mafsadah dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Ya. Dan tidak berlaku dalam ibadah mahdoh, ibadah-ibadah yang wajib itu ada bisa kita itu sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran hadis sudah ada, jangan diulah-ulah. Ya. Ya, kebiasaan kami ini yang ada bisa, tidak ada dalilnya, tidak ada dasar hukumnya ya. Nah, apa bedanya uruf dengan adat? Ini yang kita bahas secara fakta. Uruf hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan sekelompok, sedangkan objeknya lebih menekankan pada posisi pelakunya. Adat hanya lebih melihat pada sisi pelakunya, pribadi atau kelompok, objeknya hanya pada pekerjaan. Nah, ini kebiasaan antara uruf dan adat yang kita bahas semalam. Adat itu sebuah polanya, uruf itu adalah kebiasaan yang telah dilakukan berkali-kali gitu ya. Kaidahnya ada pertama istimalun nasi hujjatun yajibu amal biha innama tu'tabaru 'adatu idza taradat aw ghalabat al-'adatu mutariyatu fi nahiyati hatta zimatu mazatu syar fi suwarun al-'ibratu lil ghalibi sampai al-idnu al-'urfi kal idni al-lafzi. Jadi kalau Anda paham materi ini insyaallah Anda menguasai kaidah tentang adat ya. Nah, maka silakan Anda tulis pertanyaan ini dan Anda jawab 10 pertanyaan di resumen Anda. Ya. Nanti akan kita bahas dan akan saya tanya. Yang tidak bisa menjawab, nyanyi. Nyanyi ya, atau apalah ya. Karena banyak yang bisa menjawab, Pak. Karena Anda kadang belajar. Kenapa Anda belajar, Pak? Karena Anda kadang buka. Karena kadang buka. Karena kuota habis. Ya, mungkin WiFi kampus bisa dipakai ya. Makanya pentingnya Anda mencatat resumen ya. Nah, maka prasyarat ini wajib Anda lakukan ya. Jadi sebelum Anda masuk ke kelas, Anda sudah ada resumennya. Ya, jika tidak ada resumen, maka Anda tidak perlu masuk kelas ya. Sama aja Anda tidak belajar gitu. Tapi bagusnya resume dulu sebentar, karena waktunya lama nih ya. Saya membuat ini pagi-pagi, ada waktu 1 hari untuk Anda, atau 1 malam untuk Anda resume atau sejenisnya sebelumnya. Gitu ya. Kemudian jawab pertanyaan ini ya. Jawab pertanyaan ini 10 soal. Kalau semalam cuma 2 atau 3, sekarang 10 soal. Ya. Demikian, jazakumullah khair jazaa, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jika ada yang kurang, tunggu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.